Dan untuk membahas di dialog aktual terkait dengan reaktualisasi peran pemuda masa kini, kita akan masuk di segmen dialog aktual Warta Sulawesi Selatan. Dan saudara, di studio kami telah hadir Bapak Patawari SHMH. Beliau adalah pengurus KNPI Sulawesi Selatan. Assalamualaikum. Selamat malam. Ya, menanggapi reaktualisasi peran pemuda ini seperti apa? Mungkin Bapak Patawari bisa menjelaskan. Ya, ada hal yang ingin saya tekankan bahwa pemuda masa lalu dengan pemuda masa yang sekarang ini, ada peran yang sekarang ini yang sangat berat sekali. Kalaulah kemudian dulu pemuda, mungkin tingkat kompetisi yang mereka lakukan adalah kalau mereka yang ada di kabupaten, maka kompetisinya ada pada tingkat provinsi. Kalau yang ada di provinsi, maka bagaimana mereka berkompetisi dengan orang yang ada di pusat. Sekarang, pemuda yang ada sekarang, kompetisinya adalah bagaimana bisa berkompetisi dengan negara Jepang. Bagaimana pemuda bisa berkompetisi dengan negara Amerika yang sudah maju. Intinya dengan negara lain ya? Negara lain. Global ya? Secara global. Berhubung dengan adanya era globalisasi yang sekarang ini, yang kalau kita pemuda tidak mulai untuk mencoba untuk memformat ulang kita punya paradigma untuk merespon era globalisasi, maka kita akan menjadi pilihan kita ikut arus atau kita akan terseret oleh arus itu. Sehingga bagi saya ada dua hal yang saya ingin tekankan. Yang pertama, pemuda itu back to campus, back to study. Yang kedua adalah go public. Mengapa harus tiga pilihan itu? Back kampus, back study, and go public. Apa reasoning di balik itu? Bahwasanya pembangunan yang paling abadi itu adalah pembentukan karakter paradigma manusia. Kalau kita mau mencoba untuk kemudian bagaimana berkompetisi dengan negara lain, maka kita harus memperbaiki paradigma. Kita harus memperbaiki karakter siapakah sebenarnya diri kita ini. Melalui momen Sumpah Pemuda ini bagi saya, maka kita mencoba untuk memformulasi back to campus. Yang saya maksud back to campus adalah bukan hanya di kampus secara formal, tapi ruang-ruang face yang ada itu tempat untuk kita belajar. Kita tidak hanya belajar di kampus. Bagi saya petani pun sebenarnya teman-teman kita yang ada di sawah itu juga mereka adalah belajar. Kurang apa ruang yang terbangun selama ini? Karena kalau kita lihat dari data kependidikan kan nampaknya tidak ada masalah lagi orang kuliah ya. Kemudian organisasi dalam kampus baik intern maupun eksternal juga sudah sedemikian banyak. Ruang apa yang mau difokuskan sehingga itu menjadi penting menjadi bagian dari reaktualisasi back to campus itu? Ya, yang paling penting di sini adalah ada proses mentoring yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah pihak kampus terhadap mahasiswa. Bagaimanapun juga, yang namanya perguruan tinggi, yang namanya pejabat di perguruan tinggi atau birokrasi, gembalaannya adalah mahasiswa. Gembalaannya adalah mahasiswa. Jadi mahasiswa yang tidak boleh dilepas begitu saja. Tengoklah yang terjadi misalnya kita lihat tadi. Yang unjuk rasa itu. Yang unjuk rasa itu. Orang bagi saya sebenarnya sederhana. Yang namanya demonstrasi memang kita tidak bisa pungkiri tidak akan pernah hilang selama negeri ini menganut namanya demokrasi. Itu pasti keniscayaan itu. Akan tetapi bagaimana menciptakan demokrasi dan demonstrasi itu dengan catatan jangan anarkis dong gitu. Yang tadi anarkis nggak? Saya melihatnya anarkis. Anarkis ya. Sungguh luar biasa anarkisnya itu. Sehingga yang paling penting silakan demokrasi tapi berdemonstrasi tapi jangan anarkis. Itu kesepakatan kita. Nah, tanggung jawab kita, tanggung jawab negara, tanggung jawab perguruan tinggi itu bagaimana mengawal mereka. Kalau perlu ajari mereka demo, kenapa tidak? Daripada mereka menciptakan demonstrasi berdasarkan versi mereka, kebenaran mereka, ya seperti itu yang terjadi. Tapi masuk kurikulum demo dong. Tapi kalau kita melihat beberapa demonstrasi atau unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa ini memang seakan-akan menuju ke anarkisme. Katakanlah mungkin baru-baru ya kita lihat contoh di Universitas Negeri Gorontalo juga. Itu. Nah, ini bagaimana merubah paradigma seperti ini? Kalau kita harus mengawal mahasiswa, pemerintah harus mengawal mahasiswa untuk melakukan demonstrasi yang tidak anarkis. Di lingkungan kampus, perlunya perguruan tinggi itu, birokrasi kampus, untuk menciptakan kesibukan-kesibukan mahasiswa di dalam. Ciptakan klub-klub studi, menciptakan nuansa-nuansa ilmiah di dalam, diskusi, seminar, ciptakan itu, karena kan itu memang tanggung jawab kita di kampus. Nah, kemudian di level pemerintah, di provinsi atau di kabupaten misalnya, maka berikan ruang
aktualisasi mereka untuk mengaktualisasikan ilmunya. Karena demonstrasi itu kan sebenarnya bukan pemahaman kita turun jalan. Demonstrasi itu kalau misalnya anak pertanian kan demonstrasi pupuk itu yang perlu diwadahi oleh pemerintah. Saya selama di KNPI Sulsel melihat beberapa OKP yang ada, beberapa organisasi yang ada, yang saya melihat dinamikanya luar biasa. Cuma memang mereka kendalanya adalah tidak ada wadahnya. Kan di KNPI itu kan untuk mengembangkan skill keterampilannya. Nah, saya melihat perlu memang ada sinergisitas, simbiosis mutualisme yang terjadi antara pemerintah, dunia kampus, kemudian organisasi-organisasi yang kepemudaan yang ada. Di mana peran KNPI di sini bisa kita lihat? KNPI merupakan laboratorium kader. Yang kedua, KNPI itu merupakan katalisator generasi muda. Nah, sehingga KNPI perannya di sini adalah mencoba untuk merespon apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan OKP yang ada atau pemuda-pemuda yang ada itu, lalu kemudian mengaktualisasikannya dalam bentuk yang lebih praksis. Kalaulah kemudian kita misalnya banyak di KNPI itu adalah mereka banyak di kalangan kampus juga, maka kita banyak bersentuhan dengan teman-teman yang ada di Badan Eksekutif Mahasiswa atau yang akrab dikenal dengan Senat dulu, BEM. Ya, kita banyak ke situ. Yang kedua adalah kita lebih banyak bagaimana berdiskusi, menciptakan face untuk kita bagaimana bisa berdiskusi di dalam. Itu yang kita lakukan di KNPI. Sejauh ini dari hasil diskusi antara KNPI dengan BEM tadi ya, dengan organisasi kepemudaan yang ada di kampus, bagaimana reaksi mahasiswa terhadap KNPI? Apakah menyambut dengan tangan terbuka atau masih ada sedikit perbedaan? Ya, kalau misalnya persoalan ada juga yang anggap miring KNPI karena KNPI keadaannya ada di anggaran dari negara, ya saya pikir itu hanya pembicaraan-pembicaraan yang tentu tidak bisa dinafikan. Akan tetapi selama kita lakukan sentuhan dengan beberapa kampus yang ada di perguruan tinggi, khususnya di Makassar ini, itu memang alhamdulillah kita di KNPI itu nyaris tidak ada lagi riak-riak yang Oke, kalau berbicara aktualisasi, tentunya menjadi menarik karena setiap tahun menjadi topik hangat ya. Peran pemuda. Di partai politik sudah demikian terbuka, di entrepreneurship demikian terbuka, tapi ruang ini nampaknya masih ada celah di tengah. Nah, aktualisasi peran pemuda sebenarnya kalau mau dalam konsep nasionalisme seperti Pak Gubernur tadi katakan, wadah apa yang tepat di situ? Ya, yang pertama memang kita harus membaca bahwa apa yang menjadi potensi pemuda yang ada di daerah kita di Sulawesi Selatan. Setelah itu kemudian kita mencoba untuk memberikan ruang di mana pemerintah bisa memberikan wadah kepada mereka. Tapi yang paling konkret saya sebutkan adalah wirausaha itu juga kalau kita menciptakan pemuda yang lebih kreatif, yang lebih mandiri ke depan, maka ciptakan ruang-ruang di mana pemuda itu bisa berwirausaha. Karena tidak bisa dipungkiri. Kenapa selalu saya katakan wirausaha harus dibukakan oleh pemerintah. Tidak bisa dipungkiri. Anggaran kita untuk kemudian di uang yang beredar di negeri ini itu hampir 60-70% itu ada di tampuk pemerintahan. Beda negara-negara Jepang misalnya. Itu swastanya lebih banyak pada swasta, sedangkan kita kan berarti harus semua acuan kita itu ada pada pemerintah. Nah, ciptakan pemuda untuk bisa terorbit masuk ke situ. Berarti pemuda yang harus rebut kesempatan untuk berwirausaha. Wirausaha ya bukan gitu. Pemerintah lagi. Kata kalau misalnya dalam suatu lembaga atau instansi ada orang tua, ada pemuda di situ. Ada lembaga satu ini, ada dinas apa, ada juga orang muda. Karena kenapa? Kita harapkan ke pemerintahan ini, negeri ini itu ada kontinuitas, tidak ada keterputusan generasi yang muncul di situ. Nah, sekarang ini kan masih banyak. Tapi harus punya kemampuan dong. Ya, tentu. Harus berdasarkan kemampuan, skill. Makanya di kampus digodok itu tugasnya kampus. Baik. Pak Tawari, terima kasih bersama kita di Dialog Aktual di Warta Sulawesi Selatan. Selamat malam, Mbak. Terima kasih malam.